Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Kalau kita bicara perihal pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui ini, seolah-olah tiada habisnya. Dari sosialisasi tahun 2021, lalu penetapan lokasi, groundbreaking di tahun 2022, dan jika kita kilas balik ya, dari semua proses yang telah berlangsung, posisi kita saat ini itu sebenarnya ada di mana, dan mengapa masih saja instansi yang terkait belum memberikan informasi kejelasan titik terang akan kapan dan kapan pembayaran UGR-nya untuk jalan tol ini. Intinya, kapan sih pembayaran UGR-nya? Itu kan informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini, khususnya yang terdampak. Nah, sebelum kita bahas ya, kapan pembayaran UGR-nya, mesti kalian ketahui dahulu posisi kita saat ini sudah sampai di mana. Dan perihal pertanyaan yang ada di kolom komentar pada video sebelumnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mulai dari histori terlebih dahulu. Jalan tol Gilimanuk-Mengui ini mulai disosialisasikan itu pada tahun 2021. Dari bulan Juni sampai Desember, seingat saya. Silakan koreksi jika ada kesalahan. Dan pada saat itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi sosialisasi ini masih mengikuti aturan PPKM pada saat itu. Lalu setelah sosialisasi bulan Maret 2022 dilakukan penetapan lokasi sekaligus penandatanganan PPJT. Nah, kalian yang udah ngikutin channel ini sejak lama pasti sudah nonton videonya. Dan perlu kalian ketahui bahwa pada saat penandatanganan PPJT itu artinya jalan tol Gilimanuk-Mengui ini sudah ditetapkan juga pemenang lelangnya. Nah, kalian yang ikut serta pada saat sosialisasi pastikan diinformasikan bahwa ada beberapa perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, yaitu PT Sumber Rodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan PT Bumi Sentosa Dewi Agung. Itu sebelum konsorsium ditetapkan sebagai pemenang lelang, ada namanya proses prakualifikasi. Jadi pada tanggal 24 Mei 2021, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini sudah mengumumkan bahwa konsorsium tersebut sudah lulus prakualifikasi. Dan setelah itu baru tim PUPR melakukan sosialisasi. Makanya tim PUPR pas saat sosialisasi itu memberitahukan bahwa konsorsiumnya PT ini, PT ini, PT ini. Nah, sosialisasi ini dilakukan di 3 kabupaten yang terdampak, yaitu Jembrane, Tabanan, Badung. Lalu, pada tanggal 23 Februari 2022, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT kembali mengumumkan kalau konsorsium yaitu PT Sumber Rodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan PT Bumi Sentosa Dewi Agung ditetapkan sebagai calon pemenang lelang untuk jalan tol Gilimanuk-Mengui ini. Dan akhirnya tanggal 8 Maret 2022 dilakukan penandatanganan pengusahaan jalan tol atau PPJT oleh Menteri PUPR dan BUJT PT Jagat-Kerti Bali Tol. Nah, pertanyaannya, pemenang lelangnya kan konsorsium PT Sumber Rodium Perkasa,
PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung. Kok yang tanda tangan PPJT PT Jagakerti Bali Tol? Ada yang tahu? Nah, di video ini ya, saya sudah jelaskan ya proses lelang jalan tol itu seperti apa. Lebih detailnya kalian bisa simak video tersebut, linknya sudah ada di deskripsi. Jadi, setelah konsorsium PT Sumberdium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung ini ditetapkan sebagai calon pemenang lelang, konsorsium tersebut selanjutnya membentuk perusahaan yang disebut BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol, yaitu PT Jagakerti Bali Tol. Jadi PT Jagakerti Bali Tol inilah yang menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau PPJT. Sampai di sini sudah jelas ya. Nah, tahap selanjutnya adalah perjanjian kredit bank. Nah, pada saat setelah ditandatangani PPJT, disinilah langkah selanjutnya itu adalah pengadaan tanah. Lalu setelah pengadaan tanah itu pendanaan ya, kemudian perencanaan teknik ya. Lalu setelah itu baru pelaksanaan konstruksi dan beroperasi setelah diresmikan. Nah, kita saat ini berada di posisi pengadaan tanah. Saat ini yang punya wewenang adalah BPJT. Itu sebabnya kenapa pemerintah setempat itu minim sekali informasi, karena semua diatur oleh BPJT pusat. Dan terkait perihal kapan pembayaran UGR-nya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses yang harus dilalui. Proses yang pertama yaitu pengukuran, lalu inventarisasi ya oleh tim Satgas A, Satgas B. Setelah semua data ini terkumpul, diinventarisasi, barulah tim appraisal melakukan penilaian dari hasil inventarisasi tadi. Setelah semua dinilai, baru dilakukan pembayaran UGR kepada masyarakat yang terdampak. Dan perihal berapa lama pengukuran, inventarisasi, lalu proses penilaian, ini belum bisa dipastikan. Dan informasi ini yang selalu dinanti-nanti oleh masyarakat. Umumnya seperti yang sudah terjadi ya di jalan tol di daerah lain, itu memakan waktu 3-6 bulan. Ini tidak bisa dipastikan. Semua kendali ada di pusat. Daerah itu hanya support saja. Dan kembali saya hanya bisa mengatakan kita harus bersabar dan lebih ekstra bersabar. Kalau masalah nanti jalan tol ini jadi apa enggak, ya pasti jadilah. Orang sudah groundbreaking, sudah pengukuran, dan sudah inventarisasi, dan sudah konstruksi juga untuk di lahan milik pemerintah. Kalau nggak jadi jalan tol ini, mau ditaruh di mana muka para orang-orang yang ada pada saat PPJT dan groundbreaking itu? Oke, itu saja informasi, proses, dan posisi kita saat ini untuk pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui. Saya tidak akan bosan ya untuk mengkampanyekan bahwa informasi secara ofisial dan transparan tetap dibutuhkan bagi masyarakat. Jadi instansi yang terkait, tolong beri kami informasi secara ofisial dan transparan. Jangan seolah-olah main kucing-kucingan. Progres dan prosesnya itu tolong diinformasikan ke masyarakat.
Colek dong Pak Menteri PUPR. Oke, jangan lupa berkarya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada koreksi. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Saya Ngurah Khalid, sampai jumpa di video lainnya. Salam QS. Tetap semangat.